Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali bertatap maya untuk membahas kisi-kisi USP matematika. Dan kita sama-sama berdoa di pergantian musim ini dari musim penghujan ke musim kemarau yang terasa panas, penyesuaian badan. Jadi mungkin ada beberapa dari kita atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, kita doakan semoga tambah sehat, termasuk juga untuk saya. Kemudian langsung saja kita masuk pada bedah kisi-kisi matematika. Silakan boleh disiapkan kisi-kisinya, alat tulis, dan kalau ada bukunya boleh digabungkan dari yang bedah kisi-kisi kemarin, semuanya digabungkan. Oke, sudah? Baik. Seperti biasa, soalnya ada 30 butir soal, terdiri dari 25 pilihan ganda dan 5 uraian. Kemudian kita langsung fokus pada indikator soal. Untuk soal nomor 1, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, ini berarti ada soal operasi hitung campur bilangan cacah. Oke, kita coba cek problem nomor 1. Kira-kira soalnya seperti ini. 8 ditambah 342 dibagi 9 kali 11. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, caranya adalah kita menentukan dulu untuk soal bilangan cacah seperti ini, operasi hitung campur. Yang pertama dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Kalau yang di dalam kurung sudah kita kerjakan, baru kita kerjakan perkalian dan pembagian. Kalau sudah, baru penjumlahan dan pengurangan. Kalau sudah, kita coba lihat pada soal. Sini ada penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Jadi yang kita kerjakan dulu adalah pembagiannya dulu. 342 dibagi 9. Oke. Kalau kalian di oret-oretan, yang ini penjumlahannya di depan, kita tulis lagi. Nah, ini mulai kita kerjakan. Karena di sini dibagi 9, jadi 2 angka. Karena angka depan tidak bisa dibagi 9, kita ambil 2 angka. 34 dibagi 9. 9 kali berapa yang paling mendekati 34? 9 kali 1, 9 kali 2, 18, kali 3, 27, kali 4, 36. Oh, berarti 4 kelebihan. Kita kalikan 3. 9 kali 3 hasilnya adalah 27. 34 kurangi 27. 4 kurangi 7 nggak bisa, 14. Kurangi 7, sisanya adalah 7. Habis. Kemudian 72. Ya, Pak Guru tulis di atas ya. 14 kurangi 7, 7. Jadi angkanya adalah 72. 72 dibagi 9. Berapa? 9 kali berapa yang hasilnya 72. Oke, kalau yang belum bisa pakai jari. 9 itu 4, kalinya berapa? Kali 6, 50. Kali 7, 60. Kali 8, 70. Kemudian yang berdiri dikali 1, kali 2, 2. Berarti 72, berarti 8. Nah, hasilnya 38. Nah, untuk pembagian ini boleh juga menggunakan cara yang lain, seperti poros sunggi. 342 dibagi 9. Sama, 9 kali berapa yang paling mendekati 34, kali 3 kali 9, 27 dikurangi 34. 4 kurangi 7 nggak bisa, jadikan 14, ini jadi 2.
14 kurangi 7, 72 bagi 9 sama kayak tadi ya, 8. Sama, boleh pakai cara yang manapun, yang penting hasilnya betul. 8 kali 9 72. Oh, kalau sudah sampai sini boleh selesai. Kemudian dikalikan dengan 11. Nah, dikalikan dengan 11. Ini ditulis lagi karena penjumlahan yang terakhir. 8 ditambah 38 kali 11. Caranya adalah Pak Guru tulis sini ya. 38 kali 11. 8 kali 1 8, 3 kali 1 3, 8 kali 1 8, 3 kali 1 3. Masih ingat ya cara yang seperti ini ya, baik cara pembagian maupun cara perkalian. Harus masih ingat semua. 8 1 4. Jadi hasilnya adalah 418. Nah, terakhir baru dijumlahkan. 8 tambah 418. Hasilnya adalah 8 tambah 8, karena ini satuan tambah satuan 16, nyimpen 1, 2, 4, 426. Nah, ini nomor 1, seperti ini caranya, langkah-langkahnya. Ingat di sini. Ini adalah urutan cara mengerjakannya. Kalau ada di dalam kurung, kerjakan dulu. Kalau nggak ada, kita ke perkalian dan pembagian. Urut dari sebelah kiri ya. Urut dari kiri pembagian dan perkaliannya dulu. Kalau sudah, baru penjumlahan dan pengurangan. Oke. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Jadi kisi-kisi adalah peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, hampir sama kalau bilangan bulat itu adalah bilangan yang ada positif, ada negatif. Ya, caranya adalah, misalkan ada soal. Caranya sama seperti tadi, misal ada soal negatif 14 kali 5 dibagi negatif 6. Oke, di sini caranya sama seperti tadi, karena ini di dalam kurungnya itu untuk bilangannya, bukan untuk operasi hitungnya ya. Jadi hitungnya dari kiri urut. Negatif 14 kali 5 bagi 6, urut dari kiri. Negatif 14 kali 5. Oh, hasilnya adalah 4 kali 5. Cara mengerjakannya dari satuannya. 4 kali 5, 20. Nyimpen 2. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. Kemudian perlu diingat, jika ada negatif dikali positif, itu hasilnya adalah, oke, untuk mengingatnya, jika ada positif, bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya adalah positif. Kemudian bilangan positif dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian bilangan negatif dikalikan atau dibagikan dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Dan bilangan negatif yang dikalikan atau dibagikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Oke, bagaimana cara untuk mengingatnya? Mudah. Nah, perhatikan nih, fokus ke sini. Sesuatu yang benar dikatakan benar itu benar. Sesuatu yang benar dikatakan salah, salah. Sesuatu yang salah dikatakan benar juga salah. Sesuatu yang salah kemudian dikatakan salah, mengakui kesalahan, itu hal yang benar. Ingat ya. Bagus. Oke, jadi di sini kembali ke sini, negatif 14 kali 5 hasilnya adalah negatif, karena negatif dikalikan positif. Kemudian dibagi dengan negatif 6. Oke. Hasilnya adalah mohon maaf, soalnya salah ini, harusnya dibagi dengan negatif 7 ya, biar ketemu dengan negatif 7.
Kalau dengan 6 ketemu nanti. Negatif 70 dibagi 7. Ya, kalau ini angkanya udah puluhan, tinggal langsung depannya dibagikan. Hasilnya adalah 10. 7 bagi 7, 1, 0, 0. Kemudian negatif dibagi negatif. Ya, sama ya, negatif dikali atau dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Oke, seperti ini caranya untuk nomor 2. Cukup mudah. Bagus, kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor 3. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung campur bilangan bulat. Oke, di sini ada soal nomor 3. Jika ada es batu dikeluarkan dari kulkas dan suhu awalnya adalah negatif 15 derajat Celcius. Kemudian suhu es batu akan naik sekitar 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Kemudian berapakah suhu es batu setelah 8 menit? Ya, berapakah suhu es batunya setelah nanti 8 menit? Oke, caranya kita tulis dulu suhu awalnya negatif 15 derajat. Kita tulis saja negatif 15. Kemudian akan naik berarti nambah atau ngurang? Ya, naik itu nambah berapa? 3 derajat Celcius tambah 3. Kalau ada kata setiap, berarti ini dikalikan. Ya, setiap 2 menit. Nah, setiap 2 menit di sini. Tapi setelah 8 menit, berarti berapa? 2 menit. 2 menitnya ada berapa kali sampai ke 8 menit? Ya, caranya adalah 8 dibagi 2. Ketemunya adalah 4. Nah, naiknya kan 2 menit. Setelah 8 menit nanti berapa? Jadi ngitungnya adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai ketemu 8. Tadi ada 4. Oke. Atau 8-nya ini dibagi dengan 2. Oke. Ini kemudian sama ya, sama kayak nomor 1 ini. Caranya adalah yang dikerjakan dulu adalah perkaliannya atau pembagiannya dulu. Jadi negatif 15-nya ditulis ditambah 3 kali 4. 3 kali 4 temunya 12. Nah, untuk yang belum hafal perkalian, mulai perkalian sederhana, kamu sangat wajib untuk menghafalkan tabel perkalian. Nah, di situ nanti kamu juga bisa menemukan tabel pembagiannya atau tinggal dibalik. Oke, negatif 15 ditambah 12. Nah, kalau ada bilangan negatif ditambah atau ditambah dengan bilangan positif, itu angka yang besar dikurangi angka yang kecil, tandanya ikut yang besar. Angka yang besar angka 15. Dikurangi angka yang kecil 12, 15 kurangi 12 ketemunya 3, tandanya ikut yang besar, negatif. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalian boleh di pause dulu, boleh juga untuk memahaminya atau untuk mencatatnya, boleh juga kalian pause untuk mengerjakan terlebih dahulu sebelum Pak Guru kerjakan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan pangkat 2 dan 3, akar pangkat 2 dan 3. Ini nomor 4. Baik, sebelum kita masuk ke soalnya, Pak Guru akan jelaskan dulu untuk kalian bagaimana perpangkatan 2. Pangkat 2 itu 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Itu ya, 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini kalian harus punya ini. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. 7 kali 7, 4. Maaf. 9. 8 kali 8,
64, 9 kali 9, 81, 10 kali 10, 100. Nah, ini adalah dasar dari pangkat duanya. Harus hafal yang ini ya. Kemudian untuk soalnya langsung kita masuk pada soal. Misalkan ada angka 484 di akar. Caranya adalah perhatikan baik-baik. Kita ambil dua angka belakang dan kita beri garis. Ya, dua angka ya, terus diberi garis. Yang depan ini berapa kali berapa yang jadinya 4, tidak melebihi. Kalau misalkan 5 berarti juga tidak melebihi 5. Kalau 4 berarti di sini 2 kali 2 4. Oke. Kemudian angka 4 ini, angka 4 yang belakang ini itu dari satuan berapa? 4 itu dari 2 kali 2 4, dan 8 kali 8 64. Jadi 2 dan 8. Nah, antara 2 dan 8, angka tengahnya adalah angka 5. Jadi kita pakai angka 25. Ini 25 pangkat 2. Nah, cara memangkatkan angka satuan 5 itu mudah sekali. Tinggal 5-nya dikalikan 5, 25 untuk angka belakang. Kemudian angka depannya 2 kalikan kakaknya 2. Kakaknya 2 adalah 3. 3 kali 2, 6. Lebih besar atau lebih kecil? 625 dan 484. 625 lebih besar, 484 lebih kecil. Jadi kita pilih angka yang lebih kecil. Jadi hasilnya adalah 22. Bisa dipahami? Oke, kalau masih belum bisa dipahami boleh diulang kembali, silahkan. Pak Guru beri contoh satu lagi. Misalkan ada angka 1760. Jangan 1000, belakangnya 4 lagi. Yang besar sekalian, 6561 di akar. Caranya adalah sama, kita ambil dua angka di garis. Kemudian 65 itu berapa kali berapa kuadrat yang tidak melebihi 65. 64, 8, 9, 81 berarti 8. Nah, ini 8. Kemudian 1 ini, 1 itu bisa diperoleh dari angka 1 atau angka satuan 1 ini dari 9. Oke, kita ambil angka tengahnya yaitu 5. 85 kuadrat sama caranya 25. 8-nya kali kakaknya 9. 8 kali 9 72. 7225 dan 6561. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini ya. Berarti ini di bawahnya. Ambil yang lebih kecil, 81. Ya, silakan boleh dicek dengan kalkulator. Oke, untuk menentukan cara ini boleh kalian ulang kembali menontonnya sampai paham. Kemudian kita langsung masuk pada soal. Silakan boleh di pause atau diulang videonya sampai kamu paham. Baik. Jika sudah, kita lanjutkan pada soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah akar dari 1156 ditambah akar 289. Caranya sama, ambil dua angka dulu. 11, 56, 2, 89. Caranya 11 itu berapa kali berapa tadi? Yang tidak melebihi, ya kalikan 3. 6 itu bisa juga dari 4 kali 4 16, belakangnya 6, dan 6 kali 6 36, satuannya 6. Nah, angka tengahnya adalah 5, pasti 5. Yang 35 pangkat 2, 25, 3 kalikan 4, 12, 12, 25. Berarti ini lebih kecil ya. Kecil dari 34. Ditambah 289. 2 itu dari 1, 9 dari 1 atau 9. Angka satuan 9 ini diperoleh dari 1 kali 1.
mohon maaf, angka 9 itu dari 3 kali 3 9, dan 7 kali 7 49. Maaf. 3 kali 3 9, 7 kali 7 49. Satuannya 9 ya. Angka tengahnya pasti 5, kemudian 15 pangkat 2, 5 pangkat 2 25. Kemudian 1 ini kali kakaknya 2. Jadi 225. Angka ini lebih kecil atau lebih besar dari ini? Kalau yang di soal lebih besar, pilih yang lebih besar. Berarti 7, angkanya 17. Oke, bisa dipahami, dijumlahkan. Di sini boleh dari satuannya 4 tambah 7 11, 1. 3 tambah 1 4, tambah 1 5. Boleh juga disusun. Ya, 34 tambah 17. 1 5. Oke, ini untuk nomor 4 dan juga caranya. Baik, silahkan boleh dipahami terlebih dahulu, di pause videonya atau diulang kembali. Jika sudah, kita lanjut ke kisi-kisi nomor 5. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pangkat 2 dan 3, akar pangkat 2 dan 3. Oh, jadi ini ada 2 soal. Nomor 5 ini untuk pangkat 3-nya. Oke, untuk nomor 4 ini soalnya 14 pangkat 3 dikurangi 9 pangkat 3. Caranya adalah ini tinggal dikalikan 3 kali. 14 kali 14 kali 14. Syukur-syukur kamu sudah hafal berapa hasilnya sampai ke 20. 9 pangkat 3 hitung berapa. Nah, kalau sudah ketemu nanti akan lebih mudah. Ya, caranya seperti ini ya. Sekali lagi Pak Guru sarankan kalian kalau bisa sudah hafal sampai ke 20. Nah, kalau udah hafal sampai ke 20 nanti akan mudah. 14 kali 14 kali 14. Ya, 14 kali 14 ini ketemunya 196. Kalikan 14 ketemunya adalah 2744. 2744 dikurangi 9 pangkat 3. Nah, 9 kali 9 kali 9, 81 dikalikan 9 ketemunya adalah 729. Nah, ini tinggal disusun. Ya, sangat mudah. 2744 dikurangi dengan 729. Oke, 4 kurangi 9, 14 karena nggak bisa. Sisanya adalah 5. 4-nya tinggal 3. 3 kurangi 2, 1. 0, 2015. Gini caranya ya, untuk nomor 4 ini kamu harus hafal sampai ke 20 pangkat 3 untuk memudahkan kamu sendiri. Nomor 6. Kita langsung masuk nomor 6. Peserta didik dapat menentukan FPP dan KPK serta nomor 6 ya, KPK dan FPP. Nah, ini cukup mudah, KPK dan FPP. Nah, misalkan nomor 6 ini KPK dari 12, 15, dan 24. Caranya mudah. 12, 15, 24. Nah, angka berapa yang bisa membagi ini semua sampai habis? Oke, bisa kita bagi. Angka yang untuk membaginya itu cukup 2, 3, 4, 5. Ya, kadang sampai 6, tapi umumnya 2, 3, 4, 5. Kita coba dari 2 dulu. Kalau KPK itu sampai habis semuanya ya. Bagi 2, 6. Bagi 2 masih 15. Ini bagi 2, 12. Kemudian dibagi berapa lagi? Masih bisa dibagi 2. 2, 3. Masih 15. Bagi 2, 6. Lanjutkan ke bawah.
Kemudian tinggal dibagi 3. Bagi 3 1, bagi 3 5, bagi 3 2. Oh, ternyata masih bisa dibagi 2. Ini sudah 1, 5 ini 1. Nah, terakhir 5 dibagi 5. 1 1 1. Nah, untuk menentukan KPK, semua ini kamu kalikan. Oke, jadi 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 tadi 8. Kalikan 3 kali 5. 3 kali 5. 8 kali 3 24. Kalikan 5. Caranya 4 kali 5 20. Simpan 2. 2 kali 5 10. Tambah 2 12. 120. Nah, ini ya hasilnya ya. Jika dari soal yang ini mudah. Oke, ini adalah KPK. Kita masuk ke kisi-kisi nomor 7. Sebelumnya seperti biasa, kalau masih belum paham boleh diulang kembali, tonton lagi, tidak masalah. Nah, kita lanjut kisi-kisi nomor 7. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB atau KPK. Oke. Ini berarti ada permasalahan sehari-hari. Ada seorang pedagang. Pedagang tersebut mengirimkan barang dagangannya ke beberapa pelanggan, antara lain 30 dus mie, kemudian 25 dus biskuit, dan 40 botol sirup. Nah, jika setiap pelanggan mendapatkan barang dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Ya, berapakah pelanggan maksimalnya? Berapakah pelanggan yang maksimal yang bisa menerima? Dan kalau ada kata sama banyak, ini langsung masuk pada FPB, faktor persekutuan terbesar. Caranya sama seperti mencari KPK. Caranya adalah 30, 25, dan 40. Nah, seperti ini ya. Kemudian buat garis ke bawah, dibagi yang sama-sama bisa membagi. Boleh dari 2, 3, sama seperti tadi ya, 4, 5, 6. Nah, 30, 25, 40. Boleh dari 2. Kalau kamu sudah terbiasa, 30, 50 sama-sama bisa dibagi 5. 6, 5, 8. Nah, ini udah tidak bisa dibagi lagi. 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 yang ini nggak bisa ya. Jadi FPB-nya adalah 5. Udah selesai seperti ini. Nah, kalau mau diteruskan atau pakai cara yang lain, bisa kita bagi 2, 3, 5, 4. Bagi 3, 1, 5, 4. Bagi 4, 1, 5, 1. Dan terakhir bagi 5, 1, 1, 1. Tapi yang kita ambil adalah yang bisa membagi semuanya. Ini kan hanya bisa 2 hanya bisa membagi 6 dan 8, 3 hanya 3, 4 hanya 4, 5 hanya 5. Jadi yang 5 ini FPB-nya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nomor 8, kisi-kisinya adalah disajikan 4 bilangan pecahan dengan bentuk yang berbeda. Peserta didik dapat menentukan urutan yang benar. Sangat mudah ini untuk pecahan.
Kita coba contoh langsung. Ada 28%, ada 6/25, ada 1/2/5, dan ada 0,58. Nah, ini ada 4 jenis pecahan: persen, pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal. Kemudian urutkan dari yang terkecil. Nah, caranya adalah semuanya dijadikan desimal. 28% desimalnya adalah 0,28. Ini udah desimal ya. Kemudian ini kalau per 25, ini kalikan 4, ini juga kalikan 4. Kalau pernya 25 kalikan 4. Nah, ini kan jadinya per 100, 6 kali 4, 24, jadi 0,24. Yang penting bawahnya sudah per 100 itu persen atau desimal. Kemudian 1/2/5 jika dijadikan pecahan biasa adalah 5 kali 1 ditambah 2, 5, 7/5, 7/5. Nah, 7/5 kalau dijadikan desimal ini kalikan 2. Ini juga kalikan 2. Bawah kali 2, atas kali 2. Yang ketemunya adalah ini 10, ini 14. Nah, kalau ada angka yang seperti ini, 14 dibagi 10 itu nanti jadinya 1,4. Angka yang depan ini kan 14 lebih besar dari 10. Ini yang atas ini dibagikan 1. 1 bagi 1, 1,4 sisanya. Nah, tinggal kita urutkan. Kalau dari yang terkecil ini ada 28, 24, 1,4, 0,58. Yang paling kecil itu berarti yang nih 0,24. 0,24. Oh sorry, yang ditulis pecahannya ini ya, bukan 0,24 tapi 6/25. Kemudian yang kedua adalah 24, 0,28. Ini yang paling besar, kalau ada angka depannya ini berarti lebih besar. Terus 0,58 dan terakhir 1,4. Ini cara mengurutkannya. Kalau dari yang terbesar dibalik. Ya, bisa dipahami ya. Terima kasih. Nah, lanjutkan ke nomor 8. Nomor 9. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Jadi ini pecahan dan permasalahan sehari-hari. Contoh, ada Ibu Karin. Ibu Karin ini mempunyai persediaan minyak goreng 3/4 liter. Kemudian membeli lagi 1/2/5 liter. Kemudian digunakan untuk menggoreng atau memasak. Gunakan untuk memasak 3/4 liter. Berapakah sisanya? Nah, caranya adalah kalau sama seperti ini boleh dijadikan pecahan biasa. Ya, caranya adalah 3 1/4. Kalau membeli lagi berarti nambah atau ngurang? Ya betul, nambah 1/2/5. Digunakan untuk memasak berarti nambah atau ngurang? Ngurang. 3/4. Nah, dari sini boleh kita jadikan pecahan biasa semua dulu. Dikali ditambah 3 kali 4 12 tambah 1 13/4 ditambah kali ditambah 5 kali 1 5 tambah 2 7/5 dikurangi 3/4. Nah, biar sama ini penyebutnya, biar sama 4 5 4 mudah. Sama adalah pernya 20. 20 bisa dibagi 4, 20 bisa dibagi 5. Ya, kalau angkanya beda tinggal nanti yang bisa membagi untuk semuanya atau KPK-nya. Oke. 4 ke 20 kali berapa? Ya, 4 kali
5, hasilnya 20. Jadi ini juga dikalikan 5. 3 kali 5, 15. Nyimpan 1, 5, 6. Ditambah 5 ke 20 ini dikalikan 4. Ini juga dikalikan 4. 28. Dikurangi. Ini sama kalikan 5 ya. 15. Jadi 65 tambah 28. Boleh disusun, kalau sudah terbiasa boleh 5 tambah 8. Ya. Guru kasih tahu cara susunnya. 65 tambah 28. 3, 1, 7, 9, 93. Kurangi 15. Kurangi 13, kurangi 5, 8, 9 kurangi 1 tinggal 8. 8 kurangi 1, 7. 78 per 20. Nah, kalau sudah seperti ini, disederhanakan. Cara yang menyederhanakan adalah 78 bagi 20. Nah, caranya boleh pakai 8 bagi 20 kali berapa yang paling mendekati 78, tidak melebihi. Ya, kali 3 yaitu 60. 18. Jadi 3, cara nulisnya ya, 3, 18 per 20. Nah, terus disederhanakan lagi nih, 18 dan 20-nya sama-sama dibagi 2. Sama dengan 3-nya tetap, 18 bagi 2, 9. 20 bagi 2, 10. Hasilnya harus sampai disederhanakan. Oke, sampai di sini paham? Kalau belum paham, boleh diulang kembali. Sudah, kita lanjutkan ke kisi-kisi berikutnya. Ini kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor 10. Peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung konversi satuan ukuran panjang atau volume. Nah, ini mudah, ini nomor 10. Satuan panjang, contoh ada 4 meter tambah 2000 cm dikurangi 170 desimeter adalah berapa yang diminta apa? Nah, kalian fokus pada apa yang diminta. Desimeter, jadi jadikan desimeter semua. 4 meter ke desimeter turun berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, kilometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini ya urutannya ya. Jadi kalau dari meter ke desimeter, meter di sini desimeter turun 1 nambah 01. 40 ditambah dari senti ke desi. Dari senti ke desi naik 1 berarti kurang 1. Jadi 200 kurangi desimeter tetap. Nah, ketemunya adalah 240 170. Boleh disusun atau boleh langsung. 0 kurangi 0, 0. 4 kurangi 7 nggak bisa, 14 kurangi 7, 7. Hasilnya adalah 70 desimeter. Sangat mudah ya nomor 10. Kita lanjutkan ke nomor 11. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan berat. Satuan berat. Nomor 11. Hasil dari 1 ton dikurangi 5 kuintal dan ditambah 200 kg sama dengan titik-titik kuintal. Nah, jadikan kuintal. Nah, kalau ton, kuintal dan kilogram itu dari ton, kemudian kuintal, kemudian di bawahnya ini tidak ada satuan, kemudian baru kilogram. 1 ton itu turunnya 3, berarti nanti 1 ton 1000 kilo. Nah, 1 ton itu berapa kuintal? Turunnya hanya 1, 10. 5 kuintal jadi kuintal tetap, ditambah 200 kg.
200 kg dijadikan kuintal. Dari kilogram ke kuintal naiknya 1, 2, naik 2 berarti nolnya kurang 2. 10 kurangi 5, 5 tambah 2, 7. Ya, mudah. Kita lanjutkan ke nomor 12. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung waktu. Oke. Operasi hitung satuan waktu nomor 12. Contoh soalnya ada Pak Arya, ada Pak Beta, dan ada juga Pak Desta. Nah, ini ada 3 orang ini membersihkan kebun. Membersihkan kebun secara rutin. Pak Arya ini membersihkan kebun setiap 6 hari sekali. Pak Beta setiap 8 hari sekali. Dengan Pak Desta setiap 12 hari sekali. Nah, mereka akan membersihkan kebun bersama setiap beberapa hari. Nah, ini yang tadi Pak Guru katakan, kalau ada kata sekali, ini 6 hari sekali, 8 hari sekali, 12 hari sekali, ini berarti ke KPK. Caranya sama kayak tadi, 6, 8, 12. Nah, kita bagi dengan 2 boleh. 2 bagi 6, 3. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. 11 bagi 2, 6. Bagikan 2 lagi. Ini masih 3. 2, 3. Bagikan 3. 1, 2, 1. Bagikan 2, 1, 1, 1. Urutannya ini bebas ya. Yang penting urut atau semuanya sampai jadi 1 kalau untuk KPK. Kalau FPB hanya yang bisa membagi semuanya. Nah, masih ingat ya tadi dibuka lagi untuk soal sebelumnya. Nah, berarti kita kalikan yang ini. 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 itu 8 kali 3, 24. Jadi mereka ini, Pak Arya, Pak Beta, dan Pak Desta akan membersihkan kebun bersama setelah 24 hari sekali. Udah? Baik. Boleh sambil dicatat ya, di pause videonya. Kita lanjut lagi kalau sudah. Nomor 13, peserta didik dapat menentukan keliling atau luas segi 4. Wah, mudah. Nomor 13. Keliling atau luas, misalkan luas dari persegi panjang yang mempunyai panjang 12 dengan panjang 12 dan lebarnya 6. Maka luasnya adalah gampang ya, tinggal 12 kali 6. Temunya adalah misalnya satuannya cm, 12 kali 6, 2 kali 6, 12. Nyimpen 1. 1 kali 6, 6 tambah 1, 7 cm persegi. Kalau di sini luas, kasih persegi. Kalau hanya keliling, tidak perlu ada perseginya. Udah nomor 13. Kita lanjut nomor 14. Disajikan gambar bangun datar, peserta didik dapat menentukan keliling atau luas bangun datar tersebut. Nah, ini ada bangun datar, kemudian tentukan luasnya. Oh, benar, nomor 13 dulu ini. Ini luasnya kalau kelilingnya, keliling persegi panjang, itu caranya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. 2 kali panjang berarti 2 kali 12 ditambah 2 kali lebarnya 6. 2 kali 12 ketemunya adalah 24.
2 kali 6, 12. Ketemunya adalah 36 cm. Nah, ini kalau keliling tidak ada perseginya. Oke. Untuk nomor 14 ini ada gambarnya ya. Jadi kita lewati, kalian nanti bisa pelajari sendiri di buku kelas 6. Oke. Langsung masuk ke nomor 15. 15 juga sama. Disajikan gambar peserta didik dapat menentukan keliling dan luas lingkaran. Ini mudah sekali, keliling dan luas lingkaran. Untuk nomor 15 ini luas lingkaran. Lingkaran ini mempunyai jari-jari atau diameter. Kan kalau jari-jarinya di sini 7 atau kelipatannya menggunakannya 22/7 ya. Jadi luasnya nanti 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Oke, tapi kalau nanti di sini bukan, kalau R-nya bukan 7 atau kelipatannya itu berarti 7, 14, 21 ya. 7 kali 4, 28 dan seterusnya. 35 atau 3,5 ini berarti menggunakannya 3,14. Caranya adalah 3,14, luasnya 3,14 kali R kali R. Kan kok R-nya di sini 13, berarti 3,14 kali 13 kali 13. Nah, gimana kalau lingkarannya hanya separuh? Kalau hanya separuh berarti nanti hasil ini luasnya dikalikan setengah. Kalau udah ketemu terakhir kali setengah. Nah, gimana kalau lingkarannya kurang 1/4 bagian? Berarti yang sisa di sini adalah 3/4. Jadi cara menghitung luasnya sama dengan 3/4 kali 3,14 kali R kali R. Oke. Mudah, tenang saja. Asalkan kamu mau menghitung oret-oretan. Baik, kita lanjutkan ya. Disajikan beberapa sifat dari bangun ruang. Sifat bangun ruang, peserta didik dapat menentukan sifat dari bangun ruang tertentu. Ini mudah. Pak Guru sudah pernah menyampaikan ada prisma, kemudian ada limas, kemudian ada kerucut, ada tabung, dan ada bola. Nah, ingat-ingat kembali ya, dibuka buku catatannya. Sifat dasarnya seperti apa, kemudian nanti yang lebih mendetail bangun apa. Ini adalah untuk nomor 16. Kita lanjutkan ke nomor 17. Nomor 17 itu disajikan gambar bangun ruang. Peserta didik dapat menentukan luas permukaan bangun ruang tersebut. Misalkan bangun ruangnya adalah balok. Pak Guru tidak ada penggaris, jadi dan agar cepat Pak Guru menggambarnya langsung. Nah, kalau misal ada bangun apa ini namanya? Ya, balok. Kemudian di sini panjangnya adalah 10, ini 5, ini 8. Cara mengetahui luasnya adalah, masih ingat, ini P, ini L, ini T. P kali L kali 2. P kali L ini berarti untuk bawah dan untuk atas. Ditambah 2 kali P kali T. Nah, P kali T tinggi berarti yang depan dan yang belakang.
ditambah, nggak cukup ya, Pak Guru geser ke sini, 2 kali L kali T. Ini untuk yang samping, L kali T samping kanan dan kiri. Nah, mudah ya, tinggal dihitung nanti. P-nya berarti 10 kali L-nya 5 kali 2 ditambah 2 kali P kali T, 2 kali P-nya 10, T-nya 8, tambah 2 kali L 5 kali T 8. Nah, tinggal 10 kali 5 kali 2, 5 kali 2 10, berarti 182, 160 ditambah 10 80. Nah, ini tinggal dihitung jumlahnya berapa. Kalau kubus, misal di sini rusuknya adalah 6, berarti luasnya adalah 6 kali S kuadrat. 6 kali sisinya ada 6 cm, berarti 6 kali 6. Nah, sampai di sini kalau kubus. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah paham? Kalau belum boleh diulang kembali. Buka lagi buku-bukunya ya. Kita lanjutkan.